Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan cara-cara kaum musyrik dan munafik dulu mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya di Mekah dan Madinah. Meski Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur dan berakhlak mulia di muka bumi, kaum musyrik dan munafik tetap saja mencaci beliau. Cacian kaum musyrik dan munafik terekam dalam tafsir Surah Al-Kautsar ayat pertama. Surat ini diturunkan terkait adanya orang yang membenci dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan maksud dari ayat pertama surat Al-Kautsar adalah, wahai Nabi Muhammad, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak dan langgeng, meliputi kenikmatan duniawi maupun ukhrawi seperti kenabian, Al-Quran, syafaat, telaga di surga, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia telah memberi Nabi Muhammad nikmat dan anugerah yang tidak dapat dihitung banyaknya dan tidak dapat dinilai tinggi mutunya. Walaupun orang musyrik memandang hina dan tidak menghargai pemberian itu disebabkan kekurangan akal dan pengertian mereka. Pemberian itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk-petunjuk dan jalan yang lurus yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Orang-orang musyrik di Mekah dan orang-orang munafik di Madinah mencemooh dan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kaum musyrik dan munafik mengatakan pengikut-pengikut Nabi Muhammad terdiri dari orang-orang biasa yang tidak mempunyai kedudukan. Kalau agama yang dibawanya itu benar, tentu yang menjadi pengikut-pengikutnya orang-orang mulia yang berkedudukan di antara mereka. Ucapan ini bukanlah suatu keanehan, karena kaum Nabi Nuh juga telah menyatakan yang demikian kepada Nabi Nuh. Sebagaimana firman Allah, maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Quran surat Hud ayat 27. Sunatullah yang berlaku di antara hamba-hamba Allah bahwa mereka yang cepat menerima panggilan para rasul adalah orang-orang biasa atau orang lemah, karena mereka tidak takut kehilangan pangkat atau kedudukan, karena mereka tidak mempunyai keduanya. Dari itu, pertentangan terus-menerus terjadi antara yang merasa terpandang dengan para rasul, tetapi Allah senantiasa membantu para rasulnya
dan menunjang dakwah mereka. Begitulah sikap penduduk Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pembesar-pembesar dan orang-orang yang berkedudukan tidak mau mengikuti Nabi karena benci kepada beliau dan terhadap orang-orang biasa yang menjadi pengikut beliau. Orang-orang Mekah bila melihat anak-anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, mereka berkata, sebutan Muhammad akan lenyap dan ia akan mati punah. Mereka mengira bahwa kematian itu suatu kekurangan, lalu mereka mengejek Nabi SAW dan berusaha menjauhkan manusia dari beliau. Orang-orang Mekah bila melihat suatu musibah atau kesulitan yang menimpa pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, bergembira dan bersenang hati. Mereka menunggu kehancuran para pengikut Nabi SAW sehingga kedudukan mereka semula yang telah digunjangkan oleh agama baru itu kembali mereka peroleh. Pada surat Al-Kautsar ini Allah menyampaikan kepada Rasulnya bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik itu adalah suatu prasangka yang tidak ada artinya sama sekali. Namun semua itu adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa yang masih dapat dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dan untuk mematahkan tipu daya orang-orang musyrik agar mereka mengetahui bahwa perjuangan Nabi SAW pasti akan menang dan pengikut-pengikut beliau pasti akan bertambah banyak. Al-Kautsar diartikan sebagai sungai di surga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada pula yang berpendapat bahwa Al-Kautsar bermakna kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan surat Al-Mulk ayat 13 untuk merespon sikap kaum musyrik tersebut. Gunjingan kaum musyrik yang ternyata diketahui oleh Rasulullah menjadikan mereka saling merendahkan, bahkan merahasiakan ucapan di antara mereka agar tidak didengar Tuhan Nabi Muhammad. Ayat ini turun untuk merespon sikap tersebut, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati dan segala apa yang kamu rahasiakan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, pada suatu ketika orang-orang musyrikin mempergunjingkan Nabi Muhammad dan menjelek-jelekkannya, maka Allah menurunkan kepada beliau semua yang dibicarakan mereka itu. Lalu sebahagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, rendahkanlah suaramu agar kata-katamu tidak didengar oleh Tuhan Muhammad. Maka turunlah ayat ini yang antara lain menjelaskan bahwa tidak ada suatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.